semua, perkenalkan saya Dinda Olivia Sudioko dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk membahas mengenai pemanfaatan inseminasi buatan atau biasa kita sebut IB pada babi pasca wabah ASF. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke latar belakang dari kasus ini. Jadi pada tahun 2021 hingga 2022, sektor peternakan babi di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan drastis yang sangat mengkhawatirkan akibat merebaknya wabah African Swine Fever atau biasa disebut ASF. Suatu penyakit viral yang sangat mematikan dan tidak memiliki vaksin maupun pengobatan yang spesifik. Wabah ini mengakibatkan kematian massal pada populasi babi, termasuk pejantan-pejantan produktif yang selama ini menjadi andalan dalam program perkawinan alami di peternakan. Kondisi ini menyebabkan krisis bibit dan gangguan regenerasi populasi ternak, sehingga berdampak langsung terhadap mata pencarian peternak dan pasokan daging babi di wilayah tersebut. Ketidakseimbangan antara kebutuhan indukan dan ketersediaan pejantan berkualitas menimbulkan hambatan besar dalam proses pemulihan populasi pasca wabah. Sebagai bentuk respon dan upaya pemulihan jangka panjang, sejumlah lembaga pendidikan dan pemerintah, termasuk Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Tenggara, mulai menginisiasi program penerapan teknologi reproduksi berupa IB pada babi. Pendampingan yang dilakukan mencakup pelatihan teknis, pemantauan kesehatan reproduksi, serta penyediaan semen dari pejantan unggul dengan tujuan utama untuk mengembalikan produktivitas peternakan demi memperbaiki kualitas genetik dan membantu peternak beradaptasi dengan sistem reproduksi yang lebih modern dan efisien. Kita langsung masuk aja nih ke masalahnya. Jadi permasalahan utama dalam studi kasus ini bermula dari kondisi peternak di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang yang hanya memiliki 1 ekor babi betina tanpa keberadaan pejantan. Situasi ini menyebabkan reproduksi alami tidak memungkinkan sehingga produktivitas peternak menjadi sangat rendah. Kesulitan tersebut diperparah oleh dampak dari ASF yang sebelumnya melanda wilayah tersebut dan menyebabkan kematian massal ternak babi. Wabah ASF tidak hanya menurunkan populasi pejantan secara drastis, tetapi juga meningkatkan risiko penularan penyakit jika proses perkawinan dilakukan tanpa memperhatikan standar biosecurity. Dengan tidak adanya akses terhadap pejantan dan kondisi kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya pulih, para peternak menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan usaha ternak mereka secara mandiri. Kita masuk pada tujuan itu sendiri untuk mengevaluasi efektivitas teknologi IB sebagai solusi terhadap permasalahan reproduksi pada peternakan babi skala kecil, khususnya untuk pasca wabah ASF. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dilihat sejauh mana sih IB dapat digunakan untuk meningkatkan angka kelahiran dan mempercepat pemulihan populasi babi yang terdampak. Lalu ini juga merumuskan rekomendasi teknis yang aplikatif dan mudah diterapkan oleh peternak itu sendiri, mencakup teknik deteksi birahi, manajemen semen, dan peningkatan biosecurity. Dengan demikian, hasil studi ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi pengelolaan reproduksi ternak babi secara lebih efektif dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya genetik seperti pejantan. Baik, kita masuk pada solusi itu sendiri. Jadi, ini disarankan untuk mendukung keberhasilan IB itu sendiri. Ini meliputi penguatan akses terhadap semen unggul melalui pendirian bank semen lokal, seperti yang telah dilakukan di Bali sejak tahun 2003, dengan kapasitas 7.500 kantong per tahun. Selain itu, peningkatan kapabilitas petugas dan peternak menjadi kunci melalui pelatihan bersertifikasi seperti SKKKK untuk inseminator, serta edukasi tentang deteksi birahi, manajemen reproduksi, dan penerapan biosecurity. Pendampingan teknis yang terstruktur juga diperlukan, dengan melibatkan model pengabdian akademik seperti di Kupang yang dapat direplikasi di desa-desa lain melalui kerjasama antara Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, dan LSM. Untuk mencegah penyebaran penyakit itu sendiri, terutama pasca wabah ASF,
Penerapan biosecurity intensif harus menjadi prioritas, termasuk peningkatan sanitasi kandang, pembatasan sumber ternak dari luar, dan disinfeksi rutin terhadap peralatan. Baik, kita masuk pada proses itu sendiri. Jadi untuk tahap pertama dimulai dengan identifikasi permasalahan di tingkat peternak, yaitu tidak tersedianya pejantan akibat dampak dari wabah ASF sendiri, dan rendahnya produktivitas akibat ketiadaan sistem reproduksi yang efektif. Setelah dilakukan pendataan awal, dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada peternak mengenai dasar-dasar reproduksi ternak, pentingnya deteksi birahi, serta manfaat dan prinsip kerja inseminasi buatan. Selanjutnya, proses teknis dimulai dengan observasi tanda-tanda birahi pada induk babi betina. Induk yang menunjukkan tanda birahi jelas seperti pembengkakan vulva, keluarnya lendir bening, serta perilaku diam saat ditekan punggung dipilih untuk dilakukan inseminasi. Untuk dilakukan inseminasi ini sendiri, semen segar yang digunakan berasal dari pejantan landrace unggul yang telah diperiksa kualitasnya secara makroskopik dan mikroskopik sebelum diaplikasikan. Inseminasi dilakukan menggunakan kateter khusus secara intraservikal dengan memperhatikan aspek sanitasi dan biosecurity. Setelah proses IB dilakukan, pemantauan serta secara berkala untuk mendeteksi keberhasilan kebuntingan, yaitu dengan mengamati apakah tanda birahi muncul kembali setelah 21 hari pasca IB. Konfirmasi kebuntingan dilakukan secara visual dengan melihat perubahan fisik pada ambing dan perut induk. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan lahirnya 9 ekor anak babi dari satu induk, yang menjadi indikator nyata efektivitas IB itu sendiri sebagai solusi pemulihan populasi pasca ASF. Selain pendekatan teknis, proses juga melibatkan pelatihan lanjutan mengenai manajemen pakan, sanitasi kandang, dan vaksinasi, terutama untuk menjaga kesehatan induk dan anak babi yang lahir. Pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat serta dukungan dari Dinas Peternakan setempat menjadi faktor pentingnya dalam memastikan bahwa teknologi IB tidak hanya diterapkan satu kali, tetapi dapat direplikasi oleh peternak lain di wilayah tersebut. Baik, kita masuk pada hasil dari proses itu sendiri. Jadi satu induk berhasil bunting setelah dilakukan inseminasi buatan dan pada akhir masa kebuntingan yang berlangsung sekitar 115 hari. Induk tersebut melahirkan sebanyak 9 ekor anak babi yang sehat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa teknologi IB dapat diterapkan secara efektif, meskipun dalam kondisi keterbatasan seperti tidak tersedianya pejantan dan risiko pasca wabah ASF. Untuk mendukung keberhasilan kelahiran tersebut, dilakukan program pendampingan yang mencakup manajemen pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi induk dan anak babi. Penerapan biosecurity yang ketat untuk mencegah infeksi penyakit, serta pemberian vaksinasi pasca kelahiran guna meningkatkan daya tahan tubuh anak babi. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak babi yang optimal. Baik, kita masuk pada analisis keberhasilan itu sendiri. Jadi, teknologi IB terbukti efisien dalam memulihkan reproduksi pada peternakan keluarga kecil yang tidak memiliki pejantan, seperti yang terjadi pada kasus di Kelurahan Sikumana. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemilihan semen unggul dari pejantan ras landrace yang memiliki kualitas genetik yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu keturunan yang dihasilkan. Selain itu, keberhasilan implementasi IB juga sangat dipengaruhi oleh pendampingan teknis yang berkelanjutan serta penerapan biosecurity yang ketat, yang bersama-sama memastikan proses reproduksi berlangsung secara optimal dan aman dari ancaman penyakit itu sendiri. Kesimpulan dari kasus ini sendiri, IB pada satu induk babi di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang membuktikan bahwa teknologi reproduksi ini dapat menjadi solusi efektif bagi peternakan babi skala kecil yang terdampak oleh keterbatasan pejantan dan wabah ASF. Melalui penggunaan semen unggul ras landrace, serta penerapan pendampingan teknis yang mencakup edukasi, biosecurity, dan manajemen pasca kelahiran, program IB berhasil menghasilkan 9 ekor anak babi yang sehat dalam satu kali kebuntingan. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya dukungan keberlanjutan dalam bentuk pelatihan, akses sarana IB, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, untuk memperluas dampak positif program ini, perlu dikembangkan akses bank semen lokal, peningkatan kapasitas peternak,
dan inseminator melalui pelatihan bersertifikat, serta penerapan biosecurity intensif di tingkat peternakan. Jika diterapkan secara konsisten dan terstruktur, pendekatan ini berpotensi memulihkan dan bahkan meningkatkan produktivitas peternakan babi di wilayah-wilayah terdampak penyakit maupun keterbatasan sumber daya genetik. Saran yang bisa saya berikan melalui kasus yang terjadi adalah melihat dari keberhasilan penerapan IB ini sendiri pada kasus di Kupang, saya menyarankan agar adanya pendekatan serupa tidak hanya dijadikan solusi jangka pendek, tetapi diintegrasikan sebagai bagian dari sistem reproduksi berkelanjutan di peternakan rakyat. Pemerintah, daerah, dan lembaga pendidikan tinggi sebaiknya membangun kemitraan jangka panjang dalam bentuk pelatihan rutin, penguatan logistik IB, serta pendirian bank semen di setiap kabupaten sentra ternak. Peternak juga perlu diberi ruang untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar program ini dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lokal. Di sisi lain, penyusunan kebijakan juga sebaiknya mempertimbangkan insentif bagi peternak yang menerapkan IB itu sendiri secara mandiri dengan tetap menjaga standar biosecurity. Hal ini penting agar keberhasilan tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi bisa direplikasi secara luas dan merata di berbagai daerah Indonesia yang memiliki potensi peternakan babi namun menghadapi keterbatasan sumber daya genetik. Tadi merupakan laporan kasus yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan, saya memohon maaf. Dan sampai jumpa di lain waktu.